Selain sibuk di apa namanya di IO. IO, apa sih aktivitas lainnya kakak? Kalau sudah punya suami nanti hidupnya bakalan enak. Ya, ada yang jamin. Ada yang jamin, ada yang jagain, ada yang ini. No. Saya tuh cari suami yang benar-benar kayak partner. Partner, sudahlah perempuan itu biar bagaimana sekali. Kau cantik, pintar, apa segala macam. Kau tetap sudah begitu, kodratmu jangan terlalu banyak ini itu dan sebagainya. Itu menurut bagaimana kakak? Waktu di Jakarta tuh kayak mama tuh kayak sudah gak berdaya. Oh begitu deh. Jadi kayak bingung kayak tolong jaga mama. Di sini cuma mau bantu perekonomian keluarga. Saya sekeras mungkin, saya bisa mungkin saya bantu semua. Aduh, sampai gemetar. Apalagi kalau pas dibilangnya aspri. Ya, image apalah gitu ya. Image-nya tuh saya enggak. Kenapa sih mesti kuliah sambil kerja? Kenapa enggak langsung saja kuliah dulu, selesaikan kuliahnya baru kerja? Itu sudah dipukul waktu itu. Pas dipukul. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Aduh, senang sekali akhirnya tamu saya ini bisa hadir pada kesempatan ini. Udah berapa kali janjian, lama banget, dan saya senang karena akan jauh lebih banyak kita obrolkan secara lepas. Dan ini menyangkut banyak hal, baik itu tentang kehidupan, bisnis juga maju, politik boleh lah ya, serempet-serempet dikit. Terutama juga tentang perempuan yang sekarang lagi banyak dibicarakan, isu-isu di luar sana, artis dan sebagainya. Bisa jadi juga masuk dalam obrolan kali ini. Oleh karena itu langsung saja kita present orangnya melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang dari tadi. Sungguh senang rasanya hati sudah hadir Kakak Ai Jumardi. Assalamualaikum Kakak Ai. Waalaikumsalam. Akhirnya datang Ki. Aduh maaf. Kemarin beliau sibuk sekali urusin konser. Ya iya dong. Sukses ya konsernya ya Kakak Ai. Alhamdulillah sukses. Luar biasa. Bagian apa sih Kakak Ai kalau urusan event itu? Kalau yang di event kemarin yang mahal ini? Yang mahal ini tuh bagian user koordinator. Apa sih kayak kerja gimana itu job desk-nya? Lebih kayak ke checker buat LVIV sama VVIV. Oke. Oh, lebih kepada audiens ya, lebih ke situ ya. No, checker kayak lebih ngatur seat semua. Oke. Kamu yang VIP sampai VVIV. Memastikan bahwa memang sesuai ya. Oh, itu. Biasanya kalau di event-event lain memang tugasnya itu saja atau ada yang biasa juga di floor misalnya atau apa gitu, LO misalnya. Oh no, aku nggak suka yang namanya LO. LO Kenapa? itu ribet wah. Banyak orang mau jadi LO karena ada artisnya. Karena mau foto bareng. Iya. Kalau aku aku Kenapa nggak mau jadi LO. Karena LO itu ya Allah ribetnya minta ampun. Suruh ini itu. Jadi ribet lah ya. Ribet. Nah, jadi biasanya kalau misalnya selain user koordinator tuh kalau di IO itu kadang jadi itu, terus jadi bagian tiketing, bagian promosi. Ya promosi ya. Ya. Terus kalau di WO itu lebih kayak ke job desk-nya tuh sama sih kayak tapi bagian VIP juga. Bagian VIP juga, lebih kepada situ. Lebih kayak lebih ke pokoknya VIP semua ya. Lebih ke VIP, memastikan bahwa tidak salah duduk. Jelas keduduknya, ada namanya. Dengan detail-detailnya itu harus wajib. Salah titel sedikit. Apa kalau di Makassar kan kalau salah titelnya di sebuah orang ada luar biasa. Kamu tuh begini. Kakak Ai, saya undang ke ini karena menurutku Kakak Ai itu bagi saya selalu kan saya pantengin storyta ya kan, aktivitita. Jadi ini sebenarnya saya pengagumnya Kakak Ai tahu Aduh makasih banyak. Kakak Ai termasuk perempuan yang strong menurutku. Nah, makanya Masya Allah. Amin. Semoga toh. Amin semoga. Ya Allah. Nah Kakak Ai sekarang selain sibuk di apa namanya di IO, apa sih aktivitas lainnya Kakak Ai? Kalau sekarang ini karena berhubung baru 6 bulan di Makassar lagi. Sebelumnya di mana? Jakarta. Oh di Jakarta berapa tahun? Balik. Sempat 4 tahun di Jakarta. Itu kerja. Habis kerja balik ke Makassar sekitar 3 tahunan. Kerja juga di sini sebagian tadi online. Terus nikah. Terus nikah. Masuk ke nikahan ya. Padahal membahas pekerjaan. Habis gitu balik lagi 2 tahun ke Jakarta untuk healing dan lain-lainnya. Terus balik ke Makassar karena orang tua sakit ya udah. Sekarang pekerjaan kayak ya udah job desk-nya IO, WO. Jadi full time itu ya. Maksudnya kesehariannya Kakak Ai full time-nya kalau kerja pasti di bagian itu aja Kakak ya. Iya bagian itu aja. Ada aktivitas lain mungkin bisnis misalnya. Bisnis kayak ngebantu orang tua kosan. Oh gitu.
Ternyata bisa nggak sih? bisa dong, bisa semua di kamu kelas podcast ini bisa KKI. Oke. Luar biasa. Usaha KKI dari usaha. itu kan perempuan menurutku dia kan punya banyak keterbatasan. Oke. Ya kan? Punya banyak keterbatasan apalagi ketika kemudian perempuan itu dapat stigma yang macam-macam, terutama ketika dia sudah pernah nikah misalnya kan, udah pernah berkeluarga, pasti banyak batasan-batasannya dan sebagainya. Yang kalau saya lihat KKI kan enggak tahu apakah kita setuju dengan asumsi yang beredar di luar bahwa sudahlah perempuan itu biar bagaimana sekali kau cantik, pintar apa segala macam, kau tetap sudah begitu kodratmu, jangan terlalu banyak ini itu dan sebagainya. Itu menurut bagaimana KKI? Kalau saya kalau stigma yang barusan kakak bilang itu saya enggak setuju banget. Kenapa enggak setuju? Nah begitu pada faktanya. Nah, ya itu mungkin sebagian perempuan yang berusaha berpikir otaknya tuh kayak ya udahlah sudah nikah, saya mungkin cuman sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain. Tapi walaupun jadi ibu rumah tangga itu kan tetap kayak kewajiban ya. Oke. Tapi kalau misalnya menurutku juga kayaknya sebagai cuman kalau urus rumah tangga tuh kalau buat saya pribadi karena dari kelas 3 SMA saya sudah diajarkan kayak belajar mandiri ya. Oke. Jadi saya tuh mau benar-benar kalau misalnya ketika nanti punya suami atau sudah jadi punya suami dan lain-lainnya, itu yang namanya kalau masalah kerja keras saya tetap kerja keras. Oke. Jadi sebelum punya suami saya harus kerja keras. Dan sesudah saya nggak mau yang kayak orang berpikir kalau sudah punya suami nanti hidupnya bakalan enak. Ya, ada yang jamin. Ada yang jamin, ada yang jagain, ada yang ini. No. Saya tuh cari suami yang benar-benar kayak partner. Partner, maksudnya partner kerja, partner apa nih? Partner of life. Wish. Jadi kayak betul-betul kayak ya udah saya di sini kayak saya jadi ibu rumah tangga nih ceritanya. Tapi saya tetap bantu perekonomian keluarga. Saya nggak mau yang kayak benar-benar kayak cuman jadi ibu rumah tangga tok. Ya di rumah tok gitu. Di rumah tok nggak ada yang saya bantu begitu ya, tidak ada, saya nggak mau begitu karena saya benar-benar sudah bilang dari awal kalau misalnya saya punya suami saya bakal benar-benar tetap yang namanya kerja. Saya nggak tahu kenapa saya bisa berpikir seperti itu karena mungkin ada something apakah karena kebutuhan yang banyak yang kemudian kau ragu kalau suamimu mampu bisa penuhi itu semua? Menurut pengalaman. Oke. Kenapa? Pengalaman ini yang saya tunggu. Aduh agak takut. Enggak apa-apa. Ya minum dulu. Kita minum rapid the mineral dulu supaya kita lebih enak. Karena begini teman-teman netizen, bahwa di luar sana memang saya masih banyak mendapati itu. Ada juga yang memang pro bahwa sudahlah memang perempuan kita perlu support juga, saatnya emansipasi dan seterusnya. Ada juga yang kontra kakak bahwa jangan, karena kalau perempuan sudah mendapatkan apa yang misalnya maksudnya dia sama dengan partnernya misalnya, apakah itu pacar, suami atau apapun itu, kadang-kadang identik dengan pandangin nanti laki-laki. Nah lawan ki. Gitu kakak. Nah ini pengalaman tak bagaimana Tosing? Jadi begini ya. Saya tuh nggak apa ya saya ngomong di sini ya. Bingung ke bahasaku. It's okay. Sorry kalau bahasa aku campur-campur. Tidak apa-apa. Jadi saya di sini ceritanya kan sudah pernah menikah. Udah pernah nikah. Tahun berapa sih kak menikah? Menikah tuh di tahun 2021. Baru-baru. Iya, 1 April. Oke. Intinya pacarannya tuh lama banget. Menikahnya cuma sekitar 5 bulan doang. Adalah ini kan aib berdua. Oke. Publik tahu. Nah, terus saya berpikir kalau misalkan apa ya? Intinya apa yang saya pikirkan waktu sebelum menikah itu ternyata betul. Ngerti nggak? Kalau misalnya kayak gini, saya yang takut dari semua orang-orang yang sekelilingku udah nikah terus cerai dan lain-lain. Saya kepikiran kalau misalkan suatu saat nih, kan tadi bilang nanti udahlah kalau sudah nikah tuh cowoknya tuh bakalan begini begitu, ya kan? Kalau saya nggak setuju kalau kayak itu kak, karena kayak dari pengalamanku sendiri, setelah saya jalani, saya sudah bilang sama suamiku, kalau saya nanti sudah nikah pokoknya saya harus tetap kerja. Awalnya dia nggak setuju, tapi ya mau bagaimana lagi, kalau saya orangnya kan keras juga ya orangnya ya, lebih kayak gitu. Karena ada pengalaman kemarin, saya pernah berpikir sebelum nikah, takut kak dia harus kak tetap kerja ini karena nanti suatu saat saya nggak tahu nih ke depan ya Allah kan maha membolak-balikkan hati manusia bla bla bla, jadi saya harus tetap kerja, takut tak kenapa-napa nanti suatu saat cerai kak apalah dan lain-lainnya. Ternyata beneran dong ketakutan tak ternyata terjadi disebabkan karena banyak larangan, dikekang atau tidak dibebaskan, atau justru ada prinsip-prinsip yang dilanggar. Waktu sama suami itu lebih kayak dia orangnya baik banget, baik sekali. Iyalah 7 tahun sama-sama masa nggak baik. Itulah pokoknya baik. Saya mungkin ya bumbu pernikahan paham. Terus di saat
di umurku juga yang sama dia yang 27 tahun nikah. Terus seumuran. Jadi kayak sering lebih kayak banyak berantemnya, berantem kecil. Dan akhirnya mungkin saya berpikir kayak ya udahlah. Terus orangnya juga kan egois. Bukan egois sih, kayak punya prinsip sendiri. Punya prinsip sendiri. Salah satu prinsipnya boleh dong di-spill Kakak. Prinsipku itu Sehingga yang menyebabkan kemudian tidak ada kecocokan. saya kan kerja keras dari kelas 3 SMA. Saya punya pikiran, saya ini kan anak dimanja dari dulu. Dimanjanya luar biasa. Nah, pada saat kelas 3 SMA, saya dapat kabar kalau misalkan 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi kalau nggak salah, ayah itu mau pensiun. Jadi saya berpikir, nah ini kakak-kakakku tuh udah sukses lah dan lain-lain. Aku pikir kayak kehidupanku nanti ke depan bagaimana ya. Saya nggak tahu ini ke depannya keluargaku bakalan punya usaha kah setelah ini, saya nggak tahu. Nah, jadi saya berpikir kayak ya udah deh, kuliah sambil kerja lah. Pada saat itu pertama kali itu saya ikut pekerjaan asuransi jiwa kalau nggak salah, itu tanpa ayah sama mama tahu. Nah, pas ditahu tuh kayak dimarahin habis-habisan karena kayak kenapa sih mesti kerja begini padahal masih bisa biayain gini. Padahal ayah masih ada di Pelindo waktu itu. Ayah Pelindo. Masih kerja lah kira-kira. Masih bisa lah biayain anaknya. Masih sanggup. Cuman malah sempat dipukul loh. Masa sih? Karena kerja. Ai anak keberapa? Sorry, anak keempat dari 5 bersaudara. Satu-satunya perempuan atau ada saudara perempuan juga ya? Semua perempuan, yang kedua itu laki-laki. Jadi yang enak nih kakak aku nih, 3 orang ini nih. Jadi aku sama adikku gimana ke depannya saya nggak tahu kan. Nah, di situ mulai kayak dia kan nggak tahu, kok kamu sering pulang malam gini atau telat pulang lah. Ya. Orang kalau kuliah kan dia kan orang tuaku tuh kayak mantau kalau misalnya jadwal kuliah. Taruh, tahu nggak sih kalau misalnya di dinding taruh jadwal kelas, otomatis dia tahu dong jam-jamnya dan lain-lain. Nah, ini sering pulang malam, sering terlambat, kayak pulangnya sudah maghrib dan lain-lain. Padahal kuliahku tuh selalu jadwalkan pagi, jarang sore. Nah, di situ kayak sempat kayak marah. Pokoknya penuh dengan pro dan kontra juga kayak. Kenapa sih mesti kuliah sambil kerja? Kenapa enggak langsung saja kuliah dulu, selesaikan kuliahnya baru kerja? Itu sudah dipukul waktu itu. Pas dipukul baru saya ngomong, "Mam, ayah, sorry, saya kerja. Saya bukan pergi main-main. Saya tetap lanjutkan kuliah, saya tetap kuliah. Cuman saya berpikir begini." Waktu itu sambil nangis kayak kan saya sudah tahu kalau misalkan ayah mau pensiun 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, 1 tahun lagi deh, 1 tahun lagi. Nah, saya kan enggak tahu nih kita ke depannya bagaimana masalah rezeki keluarga. Terus saya berpikir kayak gini, saya nggak mau ribetkan orang tuaku karena maksudnya sudah banyak nih dia tanggung kan. Pengorbanannya udah banyak. Ya sudah banyak, jadi kayak berpikir kayak ya sudahlah, waktunya mungkin saya pikir turun langsung mak deh. Saya nggak tahu ini ke depannya bagaimana masalahnya, walaupun saya tahu ini tinggal 1 tahun lagi pensiunnya nih. Terus mereka tuh diam pas tahu saya kerja. Kerja ngapain gini. Sudah terus dia bilang kalau memang itu keputusanmu, saya nggak tahu kenapa di antara 5 bersaudara ini saya paling dimanja. Jujur. Dimanja sekali ya. Nggak tahu cuci piring, nggak tahu kayak namanya masak, jarang. Kalau masak Indo bisa tahu sama nasi goreng. Itu cuci baju saya enggak ada, saya tahu sama sekali. Mau makan pun kayak baru bangun langsung sediakan makanan dari dulu. Cuman kakakku tiga kakakku ini benar-benar yang kayak orangnya tuh ikut sifatnya mama. Kalau saya sendiri ikut sifatnya ayah. Mulai dari penyakitnya ayah turun menurun tuh. Saya semua tuh sifat kayak kerja kerasnya. Yang kayak gini. Udah. Terus kerja, abis gitu. Tadi kerja, yang kemudian dipukul, dilarang apa segala macam, ndak usah kok kerja. Cuman kayak ngotot. Karena aku pikir kayak gini, semakin ke depan kan tingkat yang namanya keuangan kan berbeda-beda lah. Berbeda-beda. Apalagi di umur yang baru mau masuk kuliah itu butuh banyak kayak contoh. Betul. Mau bergaya lah, mau inilah, mau itulah, A, B, C, dan nongkrongnya. Belum lagi uang sebulan cuman segini, mikir dong. Jadi kayak ya udahlah, kayak
nambah pekerjaannya, kerja. Terus di suatu waktu itu lebih nyaman dengan situasi pekerjaan. kondisi seperti itu. Lebih kayak kok saya jadi nyaman kerja dibanding dibanding kuliah. Oke. Jadi kayak udahlah nanti kuliah sampingin dulu deh. Oke. Kata jangan diturutin ya guys. Ya, Saya nggak tahu kalau pandangan kalian bagaimana. Udahlah kuliah Kerja. sampingin dulu. Walaupun mama tuh kayak gimana kuliah gampang lah. Nanti kuliah sampingan. Padahal dia nggak tahu aku kerja. Nah waktu itu udah pensiun ceritanya. Pas pensiun bingungnya itu mau mulai dari mana nih kerjaannya lah, pusingnya dan lain-lainnya. Terus waktu itu lagi main ke Jakarta, ketemu salah satu teman, dikenalin sama bapak, ditawarin mau jadi aspri nggak sih, gitu kan. Saya bilang Itu pada saat masih kuliah? Iya masih kuliah. Wow. 2013. 14-13 antara itu 2013 atau 14. Terus dapat tawaran itu menjadi aspri. iya. Tapi kan ini saya kan cuma main ke Jakarta, cuma main tok. Terus habis itu pulang 3 hari kan ya. Oke. Nah habis kayak gitu ya udah lanjutin pulang dulu ke rumah, mau minta izin biar mereka lebih paham kan tentang saya sendiri. Kan saya orangnya dari dulu tuh kayak kayak keras. Tapi manja tapi keras maksudnya. Manja, dididik manja. Tapi otakku tuh yang keras karena mikirnya kayak gini, kayak mikirnya tuh kayak suatu saat nanti begini. Saya tuh selalu mikir ke depan Kak, bukan ke belakang. Karena kalau saya nggak pikir ke depan tuh kayak deh, nggak mungkin Kak jadi sekarang. Betul. Ya kan. Berarti terlalu banyak khawatir tak ini Kakak Aidi. Saya bilang takutnya nanti menjadi ke depan nanti siapa yang Kak? Iya saya lebih berpikir ke depan, Terus pas dapat diizinkan. Diizinkan. Ya sudah Mi, kalau begitu nanti kuliahmu bagaimana? Gampang Mam, kalau masalah kuliah itu kan, kalau kuliah kan nggak pandang umur ya Wak. Oh iya betul. Wak nggak tuh. Terus ya sudah ke Jakarta. Jadi aspri 4 tahun. Habis kayak gitu, yang saya dapat berita di tahun 2016 kalau nggak salah, mama stroke berat. Penghasilan yang saya bikin bersamaan penghasilan yang dari ayah punya disatukan menjadi bikin usaha kos-kosan sama kontrakan. Itu pada saat itu kos-kosan sama kontrakan gak terlalu ramai karena baru munculnya. Sedangkan perekonomian keluargaku tuh kayak jatuhnya karena kan ayah kan pensiun. Terus saya juga udah masukin semua dana ke situ, bantu-bantu orang tua dan lain-lainnya. Pas di Jakarta waktu itu kalau nggak salah saya lagi ada di Maluku. Iya Maluku, kalau nggak salah lagi di Maluku, adain ikut sama bapak Musda kalau nggak salah waktu itu. Terus dapat kabar ke stroke berat, serba bingung nih, aduh bagaimana, nangis dong, stres, jadi kayak izin deh sama bapak. Saya cuma sehari di sana, sampai di situ balik ke Makassar, mama tuh sudah kayak stroke. Saya kan cuma dikasih waktu 1 minggu untuk libur, sore cuti. Habis gitu kayak bingung, terus kayak orang yang kayak gimana ya, pas stroke tuh kayak berpikir kayak kenapa sih saya nggak ikuti kata-katanya mama aku kemarin. Kan saya selama ini anak ayah sekali, anak ayah. Jadi apapun yang saya mau minta dan lakukan itu pasti ayah is oke nggak apa-apa kalau itu jalannya bagus oke. Sedangkan mama yang no gitu. Pas stroke berat begitu kayak langsung nyadar kayak jadi waktuku ini di saat mereka pensiun yang harusnya dia menikmati masa pensiunnya malah kayak tambah masalah. Ada sakit gitu kan. Iya betul. Dan itu 1 tahun loh. 1 tahun ini. Stroke berat. Ya saya cuman kayak saya bingung 1 minggu tuh cuman kayak benar-benar aduh gimana. Maksudnya kontrakku kan belum selesai di sana. Iya. Terus ya udahlah gimananya. Saya cuma bilang sama kakak-kakakku sama adekku, tolong jaga mama. Saya di sini cuma mau bantu perekonomian keluarga. Saya sekeras mungkin, saya bisa mungkin saya bantu semua. Aduh sampai gemetar. Saya cuma bisa bantu doa sama semua kerja keras, bukan biaya-biayanya. Biaya-biayanya. Walaupun dari perusahaan kan ada batas waktu kalau misalnya pakai kartu apa sih namanya? Kartu kesehatan gitu ya kan. Ada batas waktunya dan ada batas kelasnya juga. Sedangkan mama tuh tipikal orang yang kayak mau
mau sendiri di kamar, yang nggak mau ada siapa-siapa dalam situ, ya, kecuali keluarga. Ya sudah, jadi saya kayak ya sudah Pade, kalau begitu begini saja, saya yang urus semuanya, kalian yang jagain, ganti-gantian kita. Siapa yang ada itu lagi. Tapi pada saat itu memang benar-benar kakak-kakakku sudah punya keluarga masing-masing. Jadi saya berpikir kayak sudah saatnya misalnya balas budi karena saya sudah memberontak kemarin gara-gara kuliah dan lain-lain. Nah di situ saya bantu perekonomian keluarga. Jadi kayak bolak-balik itu Makassar Jakarta selama 4 tahun itu. Terus kayak sempat waktu di Jakarta tuh kayak mama tuh kayak sudah tidak berdaya. Oh begitu deh. Jadi kayak bingung, kayak udah enggak izin sama bos, langsung flight Makassar. Sampai di situ ada semua kakak-kakakku, semua keluarga yang kayak nangis saya datang saya peluk saya bilang, "Mam, balik Ma, bangkit dong, bangkit." Kan mama kan mama suka tuh lihat tuh kalau kayak misalnya saya sukses begini. Saya janji bahkan selesaikan kuliah. Jadi saya bantu walaupun ini bos nelpon terus sudah lewat 1 bulan loh. Jadi kita berusaha untuk hibur orang mama kita berusaha juga kayak mumpung bagaimana dia kayak ya gimana kalau sekarang betul. Ya sudah saya temenin. Alhamdulillah membaik. Pas alhamdulillah membaik, saya bilang sama aku saya harus balik ke Jakarta. Saya enggak bisa kayak begini masalahnya pekerjaan saya sudah numpuk banget sudah yang gantikan. 1 bulan ini kita tinggalkan. Iya 1 bulan 10 hari. Saya ingat sekali waktu itu 1 bulan 10 hari dan beliau sempat ke rumah sakit juga untuk menjenguk. Karena mungkin tidak percaya kan kalau orang tua sakit, dia sempat menjenguk. Abis gitu balik ke Jakarta. Tapi perasaanku yang kayak sedih, kayak berpikir kayak aduh takut gimana ya. Tapi intinya dia sudah keluar dari rumah sakit. Cuman kalau orang kayak sudah kena stroke berat itu kan diajar lagi dari awal, dari bayi. Oh betul deh. Ya kan diajar jalan, dan yang lainnya, belum itu. Jadi semua hasil kerja kerasku 4 tahun itu lari ke orang tua. Buat saya 1% pun, mungkin kalau dibilang 1% pun tidak ada ya. Paling kayak misalnya kayak kalau kayak bos ngasih ini ya buat makanan, ya udah. Di situ baru saya kayak kumpulkan uang sedikit. Lama-lama bangkit. Kosan sudah mulai kayak saya promosi kemana-mana. Nah habis gitu pas 1 tahun mama stroke berat, ayah lagi 3 bulan. Stroke juga? Stroke berat. Wow. Cuman mama ini tipikal orang yang manja, jadi dia nggak bisa lawan penyakitnya. Ayah, yang saya suka sama dari ayah tuh kayak pas saya pulang ke Makassar, ya ada Maka di sini, kuat Ki, harus Ki bisa kuat. Ih, masa ayah bisa kuat, kita tidak bisa gitu kan. Jadi cuma bisa 3 bulan. Alhamdulillah cuma 3 bulan. Oh gitu deh. 3 bulan. Ibu masih ada atau? Masih ada. Sekarang udah kan dulu kan tipikal yang kalau cara ngomongnya kan lembut dan lain-lain. Mungkin ajarannya adekku. Kan orang kalau saya stroke berat lahir kembali kan. Betul. Gara-gara mungkin ajarannya adekku yang cara ngomongnya yang kayak berontak. Jadi kayak mama cara ngomong, kok saya pulang cara ngomongnya begini, berontak dan lain-lain. Luar biasa. Saya dapat banyak pelajaran dari ceritanya tadi Kakak Ai ya, bagaimana ternyata jadi Kakak Ai ini dia menceritakan dirinya melalui dengan storytelling keluarga bagaimana kemudian yang selama ini stigma perempuan dan sebagainya. Apalagi kalau pas dibilangnya aspri. Dibilang lah image apalah gitu ya. Image itu saya enggak peduli. Simpanan lah apa kan betul. Kan begitu. Saya baru bilang cuma takut. Nanti saya bilang kalau begitu. Habis kayak gitu. Betul ya. Yang bilang pokoknya di Makassar tuh kayak orang-orang bilang oh Jumar itu begini. Padahal sebenarnya kayak ya Allah, sudah sabar hatiku. Cukup kita yang tahu. Cukup saya yang tahu. Sama Tuhan keluarga yang tahu dan Allah yang tahu sudah nih. Luar biasa. Intinya biar dosaku saya tanggung. Kalian enggak usah ikut campur gitu. Nah, Kakak Ai, saya tadi menarik ada momen yang kita sampaikan tadi bahwa ketika kemudian perempuan, saya tidak suka kalau dapat stigma demikian karena justru ternyata perempuan bisa melakukan melebihi daripada apa imajinasinya sebenarnya. Kita dididik manja tetapi punya kemauan yang keras. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Terus yang kemudian kita sempat nikah. Sempat nikah. Yang kemudian divorce ya, pisah gitu. Itu
Gimana ceritanya, Wak? Gimana ceritanya? Kayaknya udah berat banget di keluarga, tiba-tiba kehidupan Anda yang Anda motivasi orang tua, justru kita sendiri lagi yang seng. Oke, jadi kayak gini. Gimana ceritanya? Alhamdulillah pas udah dapat rezeki Jakarta, saya berpikir kayak udahlah ini waktunya pulang ke Makassar. Oke. Karena kebetulan sudah dapatkan pria yang saya mau. Jadi saya pindah ke Makassar 3 tahun. 3 tahun saya sama dia, terus dan lain-lainnya sempat nikah. Gak ada yang sebelum nikah tuh kayak masih semua pengeluaran tuh masih kayak lari ke adik dulu, bantu kuliahnya dan lain-lain. Naik-naiknya juga usaha. Alhamdulillah pokoknya semua alhamdulillah kayak dibukakan jalan begitu lah. Dibukakan rezeki tuh kayak terserah orang mau bilang apa, yang penting ini uangku, bukan kamu yang kasih makan saya ya. Iya. Kayak itu gitu. Jadi alhamdulillah sudah sukses semuanya. Terus dapat laki-laki, dia tuh baik banget, orangnya baik banget. Dia yang kayak ajarkan selama pacaran itu kayak jujur. Iya. Ini kayak dari podcast lain nih. Iya. Menarik ini. Oke. Waktu zaman pacaran sama dia tuh kan penuh pro dan kontra ya. Saya gak mau nangis, kan saya gak mau. Nanti takutnya di podcast lainnya nangis terus, capek nangis. Harus happy toh. Iya. Terus tapi harus tahan. Aduh. Jangan ketahan Ki. Iya, oke. Jadi nanti jadi penyakit Ki. Aduh, saya baru 2 tahun lebih. Iya. Intinya pacaran lama itu yang di podcast lain ada yang tahu. Itu dulu kan saya pakaiannya seksi ya. Seksi, dianggaplah A, B, C, D, Z. Berbagai macam image lah. Dialamatkan ke saya pikir bodo amat, tutup telingaku. Dua-duanya ini tanganku cuma punya 2 nih. Cuma saya tutup telinga doang, bukan tutup mulut kalian. Terserah mau bilang apa, yang penting hidupku, bukan hidupnya kalian. Nah, di situ disuruh les ngaji. jujur. Oke. Nggak ada di podcast lain. Saya nggak tahu ya, jujur. Dulu kan kayak disuruh les mengaji nih. Jujur, saya tuh dulu tuh nggak pernah sholat kecuali Idul Fitri. Banyak yang ada di podcast lain ya. Banyak yang kayak kita begini ya. Tenang Miki. Iya. Saya nggak tahu sholat wudhu pun kayak salah lagi. Jadi kayak disuruh les ngaji. Ini yang aku suka dari dia tuh belum pernah pacaran waktu itu. Dapat cewek kayak saya yang amburadul yang minta ampun, yang kayak keras kepala, gak bisa dibilangin, penuh ego dan lain karena kebentuk gara-gara yang kemarin kan. Problem apa segala macam. Jadi saya les ngaji, terus setiap minggu dites, yang ini baca tuh. Kayak gitu, terus diajarin cara sholat dan lain-lain. Akhirnya saya tuh kan sempat pakai hijab kan Kak. Itu hijab tuh 4 tahun, hampir 4 tahun hijab. Konsisten itu? Konsisten. Daily activity pakai hijab gitu? Iya, hijab. Dan saya stop endorse. Dulu saya kan endorse. Dulu tuh endorse zaman masih jadi selebgram. Itu mungkin selebgram pertama, nggak tahu siapa ya. Iya, betul. Waktu itu belum terlalu banyak yang kayak sekarang. Betul. Terus stop endorse. Saya tanya, kenapa stop? Kenapa disuruh stop endorse? Endorse kan enak, berpenghasilan duit. Sorry tuh saya kalau saya ngomong kayak gini, maaf ada yang tersinggung. Iya. Takutnya ini ya, dibilang kayak gini. Karena dia tuh kan agamanya kuat banget kan ya, Wak. Terus dia bilang, gini deh contoh. Kamu tuh makan ini, kamu bilangnya enak, padahal kamu gak enak, kamu sisakan ke saya. Paham. Contoh dengan apa barang yang kamu punya gini-gini, kamu bilangnya bagus gini-gini, tapi pas selesai ini kamu bilangnya gak bagus. Saya mikir itu langsung saya dikasih kayak gini, itu termasuk perbuatan berbohong gak? Iya bohong. Dalam agama diajarin bohong gak? Enggak. Oh ya udah. Jadi saya kayak orang kayak Iya, cocok juga. Oh iya gitu. Oh ya, cuman saya enggak mau jatuhkan yang lain-lain ya. Iya. Saya jadi makanya selama ini sekarang sementara kerja juga menerima endorse, tapi benar-benar yang saya lihat dulu apa namanya? Produknya.
produknya dulu, belum lagi BPOM yang sudah lengkap kah, atau benar-benar sudah kepake dan lain-lainnya kah, atau benar-benar sangat selektif lah ya. enak. Saya lihat kan orang kalau endorse kan di highlightnya kan siapa-siapa yang sudah di endorse gitu kan. Oh saya terima ini. Nggak semua gitu DM ku tuh full, nggak semuanya saya mau ambil. Karena saya berpikir saya bukan selebgram sebenarnya. Iya. Saya mau bilang saya mau pengusaha, Entrepreneur gitu ya. Saya bukan selebgram. Semua orang bilang, selebgram. Saya bukan selebgram. Kalau selebgram saya mungkin sekarang sibuk-sibuknya mungkin endorse dan lain-lainnya. Enggak. Saya cuman kayak endorse di saat teman yang punya usaha. Enggak yang kayak berarti kalau ada usaha aku bisa minta tolong sama kita kalau kayak untuk begitu di endorse dan sebagainya. Gitu loh gini. itu orang-orang yang di podcast nggak ada yang tahu. Nah terus pas dia belajar ngaji dan lainnya kayak kan ada kayak ustaz kayak ceramah juga kan soal tentang perempuan nanti di akhirat begini ya udah ngikut tuh lama-lama tuh kayak tertutup dari bawah tertutup karena saya nggak mau dibilang saya pakai hijab karena laki-laki. Saya nggak mau kayak begitu. Saya mau berhijab karena betul-betul dari hatiku. Murni kemauan. Murni. Karena saya pikir juga kayak dapat laki-laki yang baik. Mungkin ini jalanku kali ya, hadiah dari Tuhan karena saya selama ini perjuangan ke setengah mati, belum dihujat sana sini dan dia tuh bantu membersihkan namaku. Saya akui dia tuh bantu membersihkan namaku waktu itu. Benar-benar saya di stopkan sosial media dulu untuk puasa sosial media ya bahasanya. Terus les ngaji tutup. Saya dapat feel-nya. Saya pakai hijab 3 tahun lebih, terus nikah 5 bulan, nikah selesai. Nikah dewasa mau ini. Inti ini sudahlah. Oke. Apa pelajaran yang perlu kau share ke perempuan di luar sana atau mungkin pasangan terkait masalahmu ini, Wak? Oke. Kalau buat kalian semua jangan bikin pacaran lama-lama karena itu sebenarnya bikin kayak ada faktor bosan juga ya. Jenuh ya. Jenuh pasti ada itu. Apalagi kalau sudah nikah sama-sama bekerja jarang ketemu. Jatuhnya kayak ada yang pulang cepat, ada pulang lama itu kan berantem jadinya kan. Intinya ini sih aib sih saya nggak mau ngomong soal. Ya nggak usah kalau kata tentang buat kalian semua intinya kayak gini. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau kalian pacaran gak usah lama-lama saranku langsung menikah tapi saya saling tahu dulu nih ya? Sifat harus terbuka pokoknya kayak gitu terus buat perempuan-perempuan yang bilang dirinya saya nanti bakalan nikah walaupun padahal kalian contoh ya kalau misalkan kalian punya ijazah S1 nih terus berpikiran udahlah sampai S1 mu deh nanti saya bakalan jadi ibu rumah tangga aja dapat cowok mapan enak nih kehidupanku sebenarnya itu enggak itu sebenarnya pikiran kalian yang kayak berpikir kayak begitu tuh itu salah sebenarnya kayak kupikir saya enggak tahu ya atau saya salah ngomong apa dan lain-lain kan penuh pro dan kontra kalau masalah kayak ginian cuman bagi saya sebelum saya punya suami pokoknya saya harus kerja keras dan pas sudah punya suami saya harus tetap kerja keras karena saya enggak tahu kehidupanku ke depannya bagaimana. Contoh saya cerai kalau saya kemarin berpikir saya di stopkan pekerjaan saya berpikir saya makan apa ya ke depannya ya kayak gitu-gitu terus buat perempuan-perempuan di luar sana mungkin ada yang sama dengan kisahku atau dan lain-lainnya intinya semangat saja pokoknya jadilah orang yang ikhlas. Jangan jadi orang yang sabar karena orang yang sabar belum tentu ikhlas. Jadilah orang yang ikhlas karena kalau orang ikhlas belum tentu sabar. Wih, luar biasa. Ya pokoknya ikhlas saja ikhlas. Jadi saat ini Kakak Ai sudah mulai membuka diri, mulai membuka hati, atau masih ingin menikmati apa yang sekarang Kakak Ai sibuki? Sudah ada mulai juga yang mendekat. Iya, banyak wah ya pasti ya. Kalau Kakak Ai ini pasti antri panjang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Daftar wawancara bos, panjang sekali. Banyak. Cuman kayak lebih masih trauma. Saya sempat ke dokter psikiater waktu saking traumanya. 1 tahun. 1 tahun dokter berarti lebih kepada kesehatan mental Kakak. Dokter bilangnya gangguan depresi mayor. Berarti depresi berat itu Kakak ya? Iya kan ada bekas-bekas itu. Mana boleh lihat? Itu udah nggak ada lagi ya. Kan hand body. Maksudnya alhamdulillah. Iris-iris. Ya depresi mayor tuh kayak nangis sendiri, marah sendiri, pecahkan kaca sendiri. Pecahkan kaca? Sudah sering dulu 1 tahun. 1 tahun itu yang waktu betul-betul cerai itu kayak gini kalau kalian berumah tangga ya, menurut saya ini kamera sini kan. Iya. Oke.
Jadi kalau kalian berumah tangga itu saya wajibkan buat kalian tuh tinggal berdua aja sama Pasangan. suami. Gak usah tinggal di rumah mertua. Terus ada apa-apa itu ceritakan sama suami. Harus ada namanya deep talk, pillow talk sebelum tidur, itu wajib banget. Terus buat kalian semua yang berumah tangga, apapun masalah kalian, jangan pernah pertama kali yang kalian ucapkan itu atau ceritakan itu ke mertua atau ke orang tua. Karena kalau kapan kalian ucapkan ke orang tua sama mertua, makin ribet jadinya. Ini masalahnya sebelum nikah itu kita kan menyatukan dua kepala keluarga, sebuah keluarga ya. Betul. Dijadikan satu. Kalian kalau berantem sering lapor-lapor, jadinya keluarga tuh kayak ngeberontak-berontak juga kan Kak. Jadi saranku tinggal Jangan. berdua saja sama pasangan. Apapun masalah, Iya. happy-nya dinikmati, susahnya dinikmati, yang penting berdua Iya, Luar dan biasa. kemarin tuh memang benar-benar saya ceritakan di sini. luar biasa. Nanti kita akan dapat momen-momen yang lebih enak lagi kita yang ngobrol soal-soal itu tadi. Tadi ada yang saya dapat lagi soal depresi dan seterusnya. Itu menurut saya pembelajaran penting supaya karena hari ini era memang banyak sekali orang bermasalah mental health-nya Kakak Ayu. Dan itu parah, itu banyak di perempuan. Bisa jadi juga mungkin laki-laki ada ya. Tapi Nda Tommy seperti apa nanti kita mungkin datangkan ahli psikiater di sini supaya bisa sharing-sharing. Kalau bisa datangkan sekarang semua. Kakak tidak terasa kita ngobrol-ngobrol sudah cukup panjang. Oke. Dan pelajarannya banyak sekali dari storytelling yang kau ceritakan. Saya cukup larut sambil-sambil saya menikmati betul alurnya. Saya udah mau nangis. Iya, dan intinya. kau tahan sekali kayaknya memang ya. Bisa tahan kan? Beliau sudah kakiku gemetar nih bawah nih. Iya, beliau kayaknya sudah tahu bagaimana menghadapi podcastnya Kakak Rijal ini jadi Iya. ya. Dia sudah riset kayaknya ini. Saya Hampir tahan. gitu. Walaupun sebenarnya tidak bisa bohongi. Mata. Mata. Pasti kalian tahu lah. Betul. Kakak makasih banyak sudah hadir. Thank you. Saya harap Ki sukses Ki selalu karir tak. Amin ya Allah Kak Rizal Dan juga. masalah-masalah sebelum tak tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Amin ya Allah. Ya, keluarga apa segala macam. Oke Kakak makasih banyak sudah hadir dan Oke. saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Saatnya bilang kamu kelas.